semua, apa kabar? Kenalin nama gue William Hendra Jaya. Dan sekarang gue mau sharing sedikit tentang apa yang gue lakukan biar gue bisa stay produktif di saat kita lagi working from home saat seperti ini ya gitu. So ada 5 yang pengen gue share. Yang pertama adalah plan your day. So ada satu buku yang gue baca namanya When, penulisnya Daniel Pink, dan dia menjelaskan bahwa dalam kesehariannya kita beraktivitas itu kita manusia itu mempunyai kemampuan kognitif berbeda setiap waktu yang berbeda gitu, dan dia membagi menjadi 3 segmen waktu di setiap harinya. Yang pertama disebut sebagai peak ya, itu adalah dari pagi hari sampai siang hari, di mana di saat ini kita mempunyai brain power, fokus, konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga kita ada baiknya untuk bisa ngeplan hari kita melakukan hal-hal yang sifatnya lebih analitik ya, sifatnya lebih membutuhkan brain power dan konsentrasi di pagi hari, seperti kayak ngaudit laporan keuangan, nulis buku, presentasi, ngoding, dan lain sebagainya yang sifatnya seperti itu. Dan setelah itu ada saat-saat yang memang namanya true ya, saat-saat yang memang saat paling mungkin kemampuan kognitif kita, mood dan fokus kita paling rendah dalam satu harinya itu, sehingga mungkin kita bisa ngeplan hari kita di saat tersebut itu untuk sesuatu yang lebih koordinatif ataupun autonomous, kayak replying emails, koordinasi sama partner, sama team member juga mungkin di saat-saat itu gitu. Dan yang pasti kita jangan ngeplan meeting-meeting penting mungkin di saat seperti itu juga. Dan abis itu ada yang namanya rebound, di mana kemampuan kognitif dan mood kita, fokus, konsentrasi kita udah kembali lagi, sehingga di sore itu kurang lebih sore hari ya, mungkin setelah jam 4, jam 5 itu kita bisa tuh brainstorming atau ngelakuin sesuatu yang sifatnya lebih brain power lebih tinggi atau konsentrasi lebih tinggi gitu. So plan your day wisely based on that, itu yang pertama. Yang kedua, find your flow ya. Dan I think ini setiap orang beda-beda gitu. So intinya adalah gimana caranya kita bisa get our energy going in the morning ya, start your day right gitu. Dan ini I think banyak banget tips-tips di Google yang bisa dicoba gitu. Dan kalau gue, mungkin yang teman-teman bisa coba juga adalah, gue suka jalan pagi ya 10-20 menit, cari keringat, jemuran juga bareng anak gue. Abis itu gue langsung mandi air dingin dan gue minum green tea gitu. Dan itu at least buat gue proven ya, itu udah bisa membuat energi gue at least makin lebih baik sebelum gue mulai hari gue gitu. Dan yang kedua, gue suka monitor progress gue dengan bikin to-do list di post-it notes gitu. Kenapa? Sebenarnya ada 2 manfaatnya. Yang pertama, dengan kita nge-checklist setiap to-do list yang kita buat, itu sebenarnya kita jadi kayak ada sense of motivation gitu untuk kita keep doing more gitu. Dan yang kedua, kita juga jadi bisa monitor apa yang kita lakukan itu nggak overwork dan juga mungkin nggak underperform juga. Karena banyak yang bilang juga dengan kerja di rumah ini kita tuh banyak yang nggak bisa bedain untuk kerjaan atau enggak gitu. Karena setiap hari kita kerja di rumah aja dan nggak ada change of environment gitu. Jadi mungkin it's good for us to track our dance ya, our progress juga gitu. Dan yang paling penting juga, jangan lupa kita nge-schedule breaks kita. Dan ini dari buku Daniel Pink tersebut, menarik banget, dikasih satu info di mana breaks itu penting banget untuk kita bisa ningkatin performance kita. Dan dia ngasih saran bahwa pentingnya sebuah tidur siang gitu. Dan dia kasih tips juga bahwa tidur siang 10-20 menit itu di sore hari itu sangat penting banget dan sangat bermanfaat gitu. Jangan lebih dari 20 menit, karena itu kita udah masuk ke sebuah state yang sifatnya kita akan lebih susah bangun, dan mungkin udah sedikit lebih nyenyak, dan bangun-bangun mungkin lebih zonk gitu. 10-20 menit paling pas gitu. Nah, ada tips adalah minum kopi dulu, lalu abis itu baru tidur. Namanya cappuccino. Dan gue udah pernah nyoba dan ngefek buat gue. Teman-teman boleh coba. Itu jadi katanya memang kafein itu baru ke kick setelah 20 menitan setelah kita minum gitu. Jadi dengan kita minum kopi dulu, abis itu kita tidur, abis itu manfaatnya langsung nge-kick gitu abis kita bangun dari 20 menit tersebut gitu. Jadi boleh dicoba. Ya, selanjutnya jangan lupa find your balance ya, jangan lupa exercise, olahraga juga pastinya, berinteraksi sama your family, play with your kids, connect with friends juga. Terus ya jangan lupa intinya get your balance sih gitu. Dan yang terakhir ya penting banget ini adalah never stop learning ya. Karena banyak yang bilang setelah corona ini kelar, outbreak situation makin baik, akan ada yang namanya new normal. Jadi kita nggak tahu juga bisnis-bisnis apa yang akan bangkrut, tipe bisnis apa yang akan masih relevan atau enggak. Tapi yang pasti kita dituntut untuk punya skill-skill baru, skill yang mungkin akan kepake untuk saat-saat ke depan itu, untuk kita bisa beradaptasi dengan lebih baik lagi kayak gitu. Dan gue rangkum beberapa, salah satunya gue juga kebetulan baru launching sebuah platform namanya skillful.com, di mana gue bikin online platform untuk belajar coding. Dan selama bulan April ini kita kasih promo code gratis namanya belajar dari rumah, bisa diakses aja gitu.
So itu 5 tips dari gua yang teman-teman bisa coba. So intinya adalah kurangi Netflix, perbanyak belajar untuk kita bisa beradaptasi di saat-saat ini mungkin corona kelar, suasana akan berbeda lagi, akan ada new normal itu yang harus kita hadapin. Dan itu aja dari gua. Thank you. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan pada saat ini selamat datang di online experience kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, khususnya bagi Anda yang bukan beragama Kristen, dan juga teman-teman semua dari The City Light, teman-teman dari Gracia, Community, Jakarta, dan Purwokerto. Dan saat ini sebelum kita mulai, saya akan mengupdate sedikit mengenai donasi yang sudah kita langsungkan beberapa minggu lalu. Saat ini kami sudah melakukan donasi ke beberapa rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya berupa alat-alat medis, yaitu dalam bentuk masker, kemudian vitamin, dan juga hand sanitizer. Dan saat ini kami juga masih membuka kesempatan bagi teman-teman rekan semua yang ingin terlibat dalam pelayanan kami untuk donasi kepada barisan terdepan, petugas-petugas medis dan juga pasien yang membutuhkan. Saat ini Anda bisa menyalurkan dan juga bisa melanjutkan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi Anda semua melalui account yang kami tampilkan di depan Anda, rekening yayasan kami di tempat ini. Dan saat ini teman-teman sekalian, kami juga membutuhkan support Anda semua satu dengan yang lain, saling mendoakan di tengah badai yang kita hadapi saat ini. Dan perlu Anda ketahui, badai pasti berlalu. Betul, saya setuju. Saat ini badai itu biasanya datang untuk menghancurkan. Tapi terkadang badai yang Tuhan berikan kepada kita juga bisa membersihkan. Membersihkan setiap kita, membersihkan setiap hal-hal yang mungkin belum berkenan kepada Tuhan. Dan apakah itu mungkin? Jawabannya adalah sangat mungkin. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. With God, nothing is impossible. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is
terima kasih kepada teman-teman worship leader dan juga teman-teman pemusik. Dan atas nama keluarga besar di tempat ini, The City Light dan teman-teman dari Gracia Community, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan online ini. Khususnya bagi teman-teman yang sudah berjeri lelah di multimedia, teman-teman soundman, lighting, teman-teman foto dan video. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Dan teman-teman sekalian, saat ini seperti yang kita tahu, kita masih berada dalam masa-masa sulit yang saat ini sedang kita alami bersama. Namun percaya satu hal, dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan senantiasa akan menuntun kita, Ia akan menggandeng tangan kita di tengah saat ini dunia, keadaan yang mungkin tidak menentu, tapi Tuhan tetap memberikan kepastian untuk kita semua. Tuhan bersama dengan Anda, Tuhan bersama dengan saya, dan pastinya Tuhan bersama dengan kita semua. Kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami.
bagi Cindy, bagi Sarah, bagi teman-teman dari The City Light Band. Thank you juga untuk SW atau William Hendraja yang memberikan speech di awal, dan juga bagi Pierre yang dari Amerika juga memberikan performance hari ini. Thank you juga bagi tim media yang sudah mempersiapkan tayangan ini sehingga kita semua bisa menikmatinya. Mereka semua dari belakang layar, tetapi memegang peranan sangat penting hari-hari ini karena dalam situasi karantina, tapi harus mempersiapkan semua online experience bagi kita semua untuk kita nikmati. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang bukan Kristen yang juga join us for the past few weeks. Kalian semua mungkin yang bukan Kristen selama ini sungkan kalau mau datang ke gereja karena dinilai dari gaya hidup, dari cara berpakaian, dari mungkin kebiasaan atau pekerjaan. Tapi selama beberapa minggu terakhir bisa bebas menikmati online experience, church online experience bersama-sama dengan The City Light, bersama-sama dengan Gracia Community, dan kalian juga bisa bersama-sama dengan kami semua yang Kristen, kita mengikut Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita semua. Nah, ada sebuah buku menarik. Buku ini sebetulnya buku anak saya nih. Judulnya Eat That Frog. Ini mungkin berguna bagi kita semua yang harus ada di rumah beberapa hari terakhir, karena subtemanya ngomong seperti ini, cara dahsyat mencapai hasil lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit. Jadi hari-hari ini dari rumah pada saat kita terpaksa harus meminimalisir semua kegiatan, kita mungkin akan mendapatkan beberapa tips yang helpful dari buku ini yang mungkin kalian semua bisa dapatkan, dan kemudian selama masa-masa ini masih terus bisa berjuang dan bekerja dengan baik. Dan jangan lupa untuk memberikan direct message ke Instagram anak saya, Joel Clemens P, dan memberikan ucapan terima kasih atas tips dari buku yang dia tunjukkan kepada kita semua hari ini. Dan jangan lupa saudara juga subscribe channel YouTube The City Light, likes yang kita tayangkan, serta memberikan komen. Saudara suka atau nggak suka, silakan komen, dan kemudian share our link kepada teman-teman kita. Nah, hari ini teman baik saya, my best friend, yang juga adalah my brother-in-law, Pastor Daniel Indrajaya akan memberikan firman Tuhan kepada kita semua dengan judul Apakah Virus Corona Datangnya dari Tuhan. Please enjoy and be blessed. Halo teman-teman The City Light Jakarta, Gracia Community Jakarta, Gracia Community Purwokerto, dan teman-teman dari kota-kota lain yang ikut online experience hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Indrajaya dari The Rocks Perth in beautiful Western Australia. Terima kasih saudara bisa bergabung bersama saya hari ini, khususnya kalau saudara bukan pengikut Yesus. Saya percaya saudara bergabung hari ini bukan karena kebetulan. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ada hal yang Tuhan ingin sampaikan secara khusus bagi saudara. Karena itu saya mohon saudara bisa membuka hati, membuka pikiran. Saya percaya di akhir dari waktu kita bersama, saudara akan memiliki banyak hal untuk direnungkan dan dipikirkan. Kalau saudara pengikut Yesus, boleh gak saya minta, kalau saudara belum subscribe di channel ini, please subscribe, nyalakan bel, komentar, dan jangan lupa di-share di sosial media. Ini adalah cara kita untuk bisa terus menyebarluaskan kabar baik Kristus, khususnya di saat-saat seperti ini, di mana banyak orang hanya mendengarkan kabar buruk. So thank you so much for sharing. Hari ini saya ingin menyampaikan sharing singkat yang saya beri judul, Is Coronavirus from God? Apakah virus corona dari Tuhan? Saudara-saudara, seumur hidup saya tidak pernah mengalami atau melihat apa yang sekarang kita sedang saksikan di seluruh dunia karena pandemik virus corona. Banyak sekali orang kehilangan anggota keluarga, banyak orang terpisahkan dari keluarga, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dan kalau saudara terkena dampak virus corona ini baik secara kesehatan maupun keuangan atau hubungan, saya ingin saudara tahu bahwa saya di sini ikut mendoakan. Saya percaya Tuhan kita masih tetap in control. Kita tidak mengerti kenapa ini semua harus terjadi, tapi saya tetap percaya Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu teruslah beriman dan percaya kepada Tuhan. Hari ini apa yang saya ingin sampaikan, mungkin saudara setuju, mungkin saudara nggak setuju. Nggak masalah.
Saya hormati pandangan saudara. Yang saya minta hanyalah untuk 15 menit ke depan, saya minta dengan hormat saudara bisa membuka hati, membuka pikiran untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang-orang Kristen yang bertanya-tanya, apakah virus corona ini hukuman dari Tuhan untuk dunia? Ada seorang yang menulis begini, "These are the signs of God unleashing His vengeance upon mankind." Ini adalah tanda-tanda Tuhan sedang melepaskan balas dendamnya pada manusia. Orang ini bahkan membandingkan wabah corona ini dengan wabah atau tulah di Mesir pada saat zaman Musa. Nah, sayangnya saudara-saudara, orang ini bukan satu-satunya yang berpendapat seperti ini. Seorang pendeta dari Florida di Amerika berkata, "Saya yakin ini adalah wabah yang dikirim Allah ke dunia dan Tuhan akan membersihkan banyak dosa dari dunia ini." Jadi bagi orang-orang seperti ini, Tuhan sedang marah nih. Bagi mereka Tuhan selalu marah. Tuhan marah pada Amerika saat Twin Tower roboh di New York saat 9/11. Tuhan marah pada Aceh waktu terjadi tsunami di tahun 2004. Dan sekarang Tuhan marah pada dunia dan mengirim wabah corona. Kenapa Tuhan marah? Jawabannya beda-beda. Ada yang bilang virus corona adalah hukuman Allah untuk dosa-dosa manusia yang makin lama makin gak benar. Orang-orang yang melakukan aborsi, orang-orang homoseksual, komunitas LGBT, orang-orang Kristen yang liberal, orang-orang yang cuma entertain orang dengan gereja, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang virus corona adalah hukuman Allah karena banyaknya penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, sebelum kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir sejenak bersama saya. Khususnya bagi saudara-saudara orang Kristen yang percaya bahwa virus corona adalah hukuman dari Allah. Anggap saja saudara benar. Anggap deh virus corona ini sungguh-sungguh hukuman Allah bagi dunia kita. Nah, kalau ini benar, ini berarti orang Kristen seharusnya ikut dong menyebarkan virus corona ini secara lebih luas lagi. Iya nggak? Kalau virus corona ini adalah rencana Allah bagi dunia kita, bukannya seharusnya kita bantu rencana Allah ini dan kita ikut sebarluaskan lebih cepat lagi? Coba saudara pikirkan baik-baik. Ada masalah lain lagi dari pemikiran seperti ini. Kalau saudara percaya virus corona adalah hukuman Allah bagi dunia, pertanyaannya adalah siapakah target yang dituju oleh Tuhan untuk terkena virus ini? Siapa target yang Tuhan ingin hukum untuk terkena virus corona? Apakah first responders, para dokter, suster-suster, tenaga medis, apakah mereka targetnya? Orang-orang ini akan berkata, oh bukan. Nah kalau bukan, kenapa cukup banyak orang-orang yang mati karena corona adalah dari kalangan medis? Seperti dokter Natali misalnya. Dokter berumur 57 tahun dari Italia yang mati terkena COVID-19 karena dia terus melayani meskipun rumah sakitnya kehabisan alat-alat pelindung. Saya baru baca kemarin di Times Indonesia, sebanyak 46 tenaga medis RSUP Dr. Karyadi positif COVID-19. Siapa target yang Tuhan tuju untuk terkena virus corona? Orang-orang Kristen kah? Lagi-lagi orang-orang ini akan berkata, oh bukan. Jadi kenapa orang-orang yang mati karena corona, sebagian juga orang-orang Kristen. Seperti TJ Mendes, ayah dari 6 anak, baru umur 44 tahun. Guru sekolah minggu yang sangat setia di gerejanya di Texas. Dia meninggal 2 hari setelah dites positif untuk virus corona. Siapa target yang Tuhan tuju untuk terkena virus corona? Orang-orang tua? Lagi-lagi mereka akan berkata bukan. Tapi kenapa mayoritas orang-orang yang mati karena corona adalah orang-orang tua? Kalau virus corona adalah hukuman Allah bagi dunia orang yang berdosa, dan biasanya definisi mereka untuk orang berdosa selalu musuh-musuh orang Kristen, orang-orang gay, orang-orang LGBT. Kenapa yang mati kebanyakan bukan orang-orang seperti ini? Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita akal sehat, pikiran yang sehat. Jadi sebelum saudara berbicara atau mengambil satu kesimpulan, coba deh pikir terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat ngejudge, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan tanpa melihat fakta-fakta atau memikirkan konsekuensi daripada apa yang saudara katakan. Virus corona adalah wabah pandemik. Tapi ini bukan pandemik pertama yang terjadi di dunia. Sepanjang sejarah saudara-saudara, wabah seperti ini selalu ada. Seperti di tahun 1918 di mana pandemik influenza membunuh lebih dari 50 juta penduduk dunia. Sebelum itu ada lagi tahun 1346 ada wabah Black Death
yang mematikan separuh dari penduduk Eropa. Jadi ini bukan hal yang baru. Dan sayangnya setiap kali malapetaka terjadi, orang-orang Kristen yang fundamentalis cepat sekali untuk menyimpulkan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Bahwa ini tanda akhir zaman. Jujur saya nggak tahu apakah tandanya akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan akhir zaman akan datang. Tapi saya tahu hal ini. Virus corona bukanlah hukuman Tuhan. Apakah Tuhan bisa memakai pandemik seperti virus corona untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan? Pasti bisa. Apakah virus corona hukuman dari Tuhan? Pasti bukan. Saya tahu dari mana? Dari mana saya tahu bahwa virus corona bukanlah hukuman dari Allah? Jawabannya singkat. Karena saya tahu siapa itu Yesus. Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Saya akan coba jelaskan. Saya tahu di zaman-zaman saat-saat penderitaan seperti ini, pertanyaan yang paling umum adalah kenapa Tuhan? Why God? Saya mungkin tidak mengerti apa yang saudara alami. Kenapa saudara terkena kanker? Kenapa ada tumor dalam tubuhmu? Kenapa saudara berpenyakit ini dan itu? Yesus sendiri ditanya pertanyaan seperti ini. Dan pertanyaan ini dicatat di Injil Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi murid-murid berasumsi bahwa setiap penderitaan selalu akibat dosa. Siapakah yang berbuat dosa sehingga ia dilahirkan buta? Cuma ada dua pilihan bagi mereka. Dosa orang itu sendiri atau dosa orang tuanya. Karena untuk mereka setiap penderitaan selalu akibat dari dosa. Kita bisa mengganti pertanyaan para murid dengan pertanyaan kita sekarang. Tuhan Yesus, kenapa ada virus corona? Apakah gara-gara dosa orang-orang yang moralnya bejat? Atau gara-gara dosa orang-orang yang menganiaya orang Kristen? Saudara tahu apa jawaban Yesus terhadap murid-murid? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dalam bahasa aslinya, tetapi karena nggak ada, saudara-saudara. Coba saudara bisa bahasa Yunani, silakan cek. Saya lebih suka kalau tetapi karena itu tidak dipakai. Karena kesannya Tuhan yang menyebabkan dia buta. Jadi seharusnya jawab Yesus seperti ini. Bukan dosa dia dan bukan juga dosa orang tuanya. Pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Saudara lihat, di dalam satu contoh ini, Yesus menolak ide bahwa Tuhan adalah Tuhan yang haus akan darah, Tuhan yang marah, Tuhan yang selalu mencari alasan untuk menghukum kita umat manusia. Pertanyaan penting yang saya ingin tanyakan kepada saudara adalah ini. Dari mana saudara mendapat pengertian saudara tentang Allah? Apakah dari teori saudara sendiri? Atau imajinasi saudara sendiri? Atau dari perjanjian lama saja? Dari mana saudara mendapat pengertian saudara tentang Allah? Boleh gak saya kasih saudara satu rahasia untuk saudara bisa tahu secara pasti siapa Tuhan kita? Ini rahasia yang sangat simple tapi sangat efektif. Dulu sebelum saya tahu rahasia ini saya sempat bingung-bingung, nebak-nebak. Seperti apa sih Tuhan kita? Kok kadang-kadang dia kelihatan jahat, kadang-kadang kelihatan baik. Rahasianya ini, simple banget. Saudara siap? Kalau saudara mau tahu seperti apa Tuhan Allah kita, lihat saja pada Yesus. Sekali lagi, kalau saudara mau tahu seperti apa Tuhan Allah kita, apakah dia Tuhan pemarah, dia Tuhan yang baik, apakah dia Tuhan yang sabar atau cepat emosi, apakah dia Tuhan yang balas dendam atau pengampun. Kalau saudara mau tahu jawabannya yang pasti, lihat saja pada Yesus. Yesus pemarah atau baik? Yesus orangnya sabar atau cepat emosi? Yesus itu pengampun atau pembalas dendam? Ya Allah Bapa sama persis seperti Yesus. Kalau Yesus itu maha pengampun, berarti Allah Bapa juga maha pengampun. Kalau Yesus panjang sabar, berarti Allah Bapa juga panjang sabar. Kalau Yesus mengasihi musuh-musuhnya, sampai di kayu salib aja dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Bapa juga Allah yang mengasihi musuhnya. Saya tahu dari mana? Kalau Allah Bapa itu sama persis karakternya seperti Yesus. Yesus sendiri yang bilang, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Paulus juga bilang hal yang sama. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Christ is the visible image of the invisible God.
Yesus adalah firman Allah. Berarti dia itu Allah sendiri. Kita tidak percaya ada dua Allah, cuma ada satu Allah. Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Seperti apa dia? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa artinya semua ini? Artinya begini, saudara nggak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari tahu seperti apa Tuhan kita. Saudara cukup melihat saja pada Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Ini formulanya. You want to know what God is like? God looks exactly like Jesus. If your picture of God doesn't look like Jesus, then He's not the real God. Sekali lagi, God looks exactly like Jesus. If your picture of God doesn't look like Jesus, then He's not the real God. Allah itu sama persis seperti Yesus. Kalau gambaran saudara akan Allah tidak persis seperti Yesus, itu berarti bukan Allah yang asli. Ini teologi yang baik, karena ini konsisten dengan pengajaran perjanjian baru. Coba saudara pikir, kalau benar apa yang dikatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kalau benar apa yang dikatakan Paulus, bahwa Christ is the visible image of the invisible God. Kalau saudara percaya semua ini, percaya gak? Percaya ya. Kalau saudara percaya semua ini artinya God the Father must look like Jesus. Allah Bapa itu pasti persis dengan Yesus. Jadi if your picture of God doesn't look like Jesus, then He's not the real God. Kalau gambaran saudara akan Allah tidak persis seperti Yesus, itu berarti bukan Allah yang asli. Coba saudara jawab sendiri pertanyaan ini. Waktu saudara baca cerita tentang Yesus di perjanjian baru, apakah saudara pernah membaca Yesus membuat orang sakit? Apakah saudara pernah baca Yesus mengirim tsunami atau menyebabkan gempa bumi terjadi? Apakah saudara pernah baca Yesus mengirim virus untuk menghukum orang-orang yang berdosa? Gak pernah kan? Saya tantang saudara untuk membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara akan melihat kalau Yesus sungguh-sungguh gambaran Allah yang tidak kelihatan, maka ini berarti Tuhan Allah Bapa kita bukanlah penyebab dari semua nonsens yang barusan terjadi. Malah terbalik. Allah yang ditunjukkan oleh Yesus adalah Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bukan Allah yang membuat orang-orang menjadi sakit. Allah yang ditunjukkan oleh Yesus adalah Allah yang membebaskan kita, bukan Allah yang menghukum kita. Allah yang ditunjukkan oleh Yesus adalah Allah yang memberi hidup, bukan Allah yang membunuh kehidupan. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara lihat? Yesus menunjukkan Allah yang memberi kehidupan. Iblislah yang datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, bukan Tuhan. Yesus datang untuk menunjukkan Allah yang membebaskan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencelikkan mata yang buta, Allah yang membebaskan kita dari cengkeraman musuh kita, yaitu iblis. Itulah Allah yang ditunjukkan Yesus. Jadi konklusinya begini. Kalau Allah yang ditunjukkan Yesus adalah Allah yang seperti itu, maka setiap argumen-argumen yang mencoba menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang pemarah, Allah yang dendam, Allah yang mengirim virus untuk membunuh, itu berarti pasti bukan Allah yang sesungguhnya. Saudara mengerti maksud saya? Rasul Paulus, seorang Yahudi yang dulunya musuh orang-orang Kristen, dia menulis kepada muridnya Timotius di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara lihat, Dia Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Artinya apa? Dia mau orang hidup, bukan mati. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mungkin saudara berpikir,
Tuh kan, mungkin virus corona adalah cara Allah supaya orang-orang bertobat. Ini pemikiran yang ngawur. Saya mau tanya sama saudara, apa yang akan membuat saudara bertobat? Apa yang akan membuat saudara atau teman-teman saudara di kantor bertobat? Apa yang membuat teman-teman saudara yang suka drug, suka nyeleweng, bertobat? Kalau saudara takut-takutin bahwa mereka akan dihukum Tuhan, masuk neraka, apakah mereka akan bertobat? Kalaupun ini benar deh, anggap aja ini benar. Apakah pandangan saudara akan Tuhan kalau alasan satu-satunya saudara datang kepada Dia karena saudara ditakut-takuti? Saudara yang seorang tua, apakah saudara mau punya anak-anak yang ketakutan kepada saudara? Enggak kan? Coba saudara dengar apa yang dikatakan Paulus di Roma 2 ayat 4. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi apa yang menuntut orang pada pertobatan? Kejahatan Allah, penghukuman Allah? Bukan. Kemurahan Allah, kata Rasul Paulus. Sebagai orang-orang beriman, kita percaya bahwa datangnya Yesus 2000 tahun yang lalu membawa era baru. Bagaimana Tuhan berhubungan dengan kita umat manusia. Kita hidup di dalam zaman yang disebut perjanjian baru. Perjanjian yang didasarkan dengan kasih karunia. Dengarkan kata-kata Yesus di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara lihat, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara bisa yakin seyakin-yakinnya, virus corona bukanlah penghakiman dari Allah. Apakah Dia bisa pakai virus corona untuk membawa sesuatu yang baik? Pasti bisa, absolutely. God can make beauty out of the ashes. Dia bisa merubah ratapan menjadi tarian. Dia bisa membawa terang di dalam kegelapan. Misalnya saudara setuju dengan saya bahwa virus corona ini bukan dari Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah mengizinkan virus corona dan hal-hal yang buruk yang lain untuk terjadi? Apakah Dia nggak cukup powerful untuk menghentikan semuanya? Of course, God is powerful enough to stop them. Jadi kenapa Dia tidak menghentikan semuanya ini? Apakah Dia tidak cukup mengasihi untuk menyembuhkan atau menghentikan semuanya ini? Ya, Dia pasti cukup mengasihi. Saudara tahu, Yesus juga ditanya pertanyaan seperti ini oleh kedua orang sahabatnya, yaitu Maria dan Marta. Mereka bertanya kepada Yesus pada saat saudara mereka Lazarus meninggal. Kalau engkau segera hadir, pasti dia tidak akan meninggal. Dengan kata lain, kenapa engkau tidak datang segera? Kenapa engkau mengizinkan ini terjadi? Saudara tahu apa jawaban Yesus? Yesus tidak menjawab. Dia hanya meresponi dengan satu respons yang dicatat dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Saudara tahu, dunia kita bukanlah dunia yang sempurna. This is a broken world. Ini adalah dunia yang berdosa. Dunia di mana penyakit, virus, gempa bumi, ketidakadilan, semuanya bisa terjadi di dunia yang tidak sempurna. Tapi Kristus sudah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Karena itu, daripada memberikan penjelasan, Yesus menjawab seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seorang teolog bernama Tim Challies berkata, God is not a death dealer. He is a life giver. Allah bukanlah bandar kematian. Dia adalah pemberi kehidupan. Saudara, kita mungkin tidak memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan kita. Tapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita beriman bahwa Allah masih memegang kendali. Bahwa Dia menangis bersama dengan kita, Dia tahu apa yang sedang kita alami, saudara-saudara. Tapi kita juga harus tahu bahwa dunia ini bukanlah segala sesuatunya. Masih banyak hal-hal yang jauh lebih penting daripada apa yang kita alami di dunia ini. Jadi, apa takeaway point kita hari ini? Kalau saudara pengikut-pengikut Kristus, saya ingin saudara tetap percaya kepada Dia. Stay close to Him. Saudara akan menemukan comfort, saudara akan menemukan peace, menemukan
ketentraman di dalam Tuhan. Karena di dalam segala hal, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara sudah dipanggil untuk satu rencana khusus oleh Tuhan. Karena itu kita bisa melihat pada Yesus hidup di dunia, Dia selalu melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang terhamparkan. Karena itu mari kita contohi perbuatan Yesus. Di saat-saat seperti ini, marilah kita belajar menjadi kaki Yesus, menjadi tangan Yesus, menjadi mulut Yesus untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi tangan dan kaki Yesus di saat-saat seperti ini? Bagi saudara-saudara yang belum Kristen, saya ingin menantang saudara untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Siapakah pribadi Yesus ini? Dia adalah pribadi yang mengasihi saudara. Dia adalah pribadi yang datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, guna membayar dosa-dosa saudara, dosa-dosa saya. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Tahukah saudara bahwa hidup kekal tidak bisa didapat hanya dengan kehidupan beragama, hanya dengan perbuatan yang baik. Tapi kehidupan kekal adalah anugerah dari Tuhan semata-mata. Hadiah dari Tuhan semata-mata. Kita hanya perlu percaya saja kepada Dia. Dia berjanji akan memberikan hidup kekal itu kepada kita semua. Karena itu saudara-saudara, encouragement saya bagi saudara hari ini, carilah tahu siapa pribadi Yesus itu. Terima kasih karena saudara-saudara sudah mengikuti message ini dari awal sampai saat ini. Doa saya supaya saudara terus diberkati oleh Tuhan dan lebih mengenal lagi siapakah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Oke, thank you bagi Pastor Daniel Indrajaya untuk apa yang sudah dibagikan kepada kita semua dari The City Light, Gracia Community Jakarta dan Purwokerto, dan kepada banyak teman-teman di berbagai macam kota yang juga ikut menyaksikan hari ini. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri online experience kita hari ini. Tuhan, pencipta langit dan bumi, pada siang hari ini kami yang Kristen maupun yang bukan Kristen sama-sama menyadari bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Tapi pada saat yang sama kami juga diingatkan, disadarkan bahwa kami adalah gambar dan rupa dari Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi kami sedemikian besar sampai Tuhan Yesus Kristus rela mati bagi kami semua. Dan karena itu memberikan kepada kami juga keteguhan iman untuk kami percaya bahwa di balik semua hal yang jelek sedang terjadi, kami tetap melihat ada pribadi yang mengendalikan dan terlibat dalam banyak hal. Dan di akhir pertemuan kami siang hari ini, kami berdoa kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami ketenangan, terutama kesehatan, kami bisa menjaga kebersihan dengan baik. Kami juga mendoakan semua yang terlibat untuk merawat pasien-pasien corona di rumah sakit. Kami berdoa kiranya kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan juga menyertai semua teman-teman sebangsa kami yang berjuang. Dan kiranya kemurahan kasih Tuhan juga Tuhan terus limpahkan kepada semua orang di dunia ini, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Kami semua bisa menyadari bersama-sama bahwa ada pribadi Tuhan yang mengasihi kami dan terus memberikan kasih karunia yang kami perlukan. Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua, memberikan kepada kami hikmat dan terus menyertai langkah kehidupan kami satu minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless you. I'll see you next week.